Nah, sebetulnya otak kecil itu di bagian mana sih dok dan apa fungsinya? Monggo Ini ya, dokter menjelaskan. ini kalau kita kemarin kan bicara tentang otak besar. Aku tak rodok ngaco didik ya, misalnya. Otak besar Oke. itu ya ini ya, otak besar itu yang koyok sarung tinju ini, otak besar ya. Tapi otak besar itu di luarnya. Kalau di dalamnya kita lihat tuh ya, strukturnya gini. Ini yang namanya otak tengah itu ini. Nah, ya ini. Otak besar itu apa yo? Gede iki katok gede iki otak besar, ya. Otak besar. Nah, kalau kita buka otak besar itu, dibuka jreng gini di paru, kelihatan ini ada otak tengah gitu ya. Otak tengah itu apa isinya? Itu kalau kita bilang kemarin kita bicara ya, itu ya namanya limbik sistem limbik, ada emosi, melibatkan emosi di situ gitu ya, itu sini otak otak tengahnya gitu. Jadi otak tengah itu ada di dalam otak besar tadi. Nah, kalau dipreteli mana? Dipreteli. Nah, baru kelihatan ini ya. Ini otak tengahnya ini. Ini otak tengah. Namanya. Ini otak tengah. Dipreteli tadi dari otak besar, dipreteli kelihatan otak tengahnya ini. Ya, otak tengahnya itu kelihatan. Nah, otak tengah itu nanti disambung. Ini yang namanya pons, itu terus kemudian ini adalah batang otak, itu yang di bawah ini. Batang otak gitu. Nah, di belakang pons itu ada struktur ini, kalau dibalik nih straight. Lah, ini yang namanya otak kecil itu ini. Iki tok dong ini iki. Otak kecil itu nempel di batang otak. Nah, antara otak kecil kanan dengan otak kecil kiri itu dihubungkan dengan oleh pons, namanya jembatan Farol, namanya pons Faroli gitu ya. Ini otak kecil. Nah, otak kecil itu ya gitu oleh kecil. Kalau kita lihat bentuknya ya ini otak kecil. Kalau kita lihat dari otak besarnya ini kayak ini nih. Ini otak kecilnya ini yang di bawah ini. Oh, saupil ya. Kecil. Opelmu kon niku wis gak pati ganteng, opelmu gede-gede. Opel iki dok. Opel lho. Masa opelmu sakmene ngono ya apa ngono. Kon niku gantenge gak sepiro, opelmu gede-gede. Sak gede-gede. Ya. Ini yang namanya otak kecil. Nah, otak kecil itu, sik iki disusun maneh ya. Sik, tak susune maneh. Disusun maneh. Otak kecil. Nah, sik tak susune maneh iki. Susun maneh. Teng. Aduh. Nah. Wis. Kualik. Ini. Kualik sampai anbem kon niku. Nih, wis. Nih, ini disusun maneh ya. Disusun maneh. Nah, iki nek ngene, iki otak kecil nang kene, Wim. Ini ya. Nah, ini otak kecil. Itu otak kecil. Nah, otak kecil iki, Wim, kalau kita lihat ya, otak kecil kalau diparut, dilihat dari luar penampangnya kayak Samping. ya, samping. Tapi kalau dilihat dari dalam penampangnya jadi kayak gini ya. Nah, ini adalah otak kecil itu kita, sakmene kita. Kanan kiri tutup dadi ngene ya. Ini jadi dari kelihatan otak kecilnya itu ini namanya otak kecil itu gitu. Apakah otak kecil ini secara anatomis terpisah dengan otak besar? Enggak sih gitu. Karena dia dihubungkan tadi, kalau dibuka jreng gitu ya. Otak kecilnya dibuka, antara pons ini dihubungkan. Otak kecil sama otak kecil itu ada yang namanya otak kecil itu ada yang namanya cerebellum, ini bahasa latinnya. Otak kecil itu ada yang namanya hemisfer kiri, ada hemisfer kanan. Sama otak besar juga gitu, ada hemisfer kiri, ada hemisfer kanan. Otak kecil juga gitu, ada yang namanya hemisfer otak kecil. Nah, otak kecil itu nempel di batang otak tadi itu ya. Nah, nempelnya di sini otak kecil itu, nempel. Berhubungan enggak? Berhubungan langsung itu. Jadi otak kecil itu berhubungan dengan batang otak. Nah, batang otak ini nanti dia ke bawah. Ini ya, batang otak, terus ini yang namanya medula oblongata itu ya. Medula oblongata itu sudah di dalam rongga
rongga ini, ada di dalam rongga ini. Jadi kalau di bawah itu ada yang namanya ini foramen magnum ini. Foramen magnum itu bolongan tengkorak yang itu ini. Nah, ini tempat keluarnya yang namanya medula spinalis ini ya, medula spinalis. Nah, kalau yang di atas ini di bawah batang otak terus kemudian ada di bawah itu namanya medula oblongata. Sumsum masih sumsum sudah, tapi sumsum lanjutan. Dia berada di dalam rongga tengkorak ini. Kalau sudah keluar di C1 di tulang vertebra atau tulang belakang servikal 1 itu namanya sudah medula spinalis atau sumsum tulang belakang, gitu ya. Kapan-kapan bahas sumsum tulang belakang. Sekarang kita bahas ini yang tidak bawah. Ya. Otak kecil dulu. Nah, yang kecil, otak kecil ini ya, Bim. Nah, otak kecil sama otak besar itu dipisahkan itu ya. Ada, jadi antara otak kecil dan otak besar itu, di sini itu ada, di antara otak kecil dan otak besar itu dipisahkan oleh selaput ya, selaput kayak plastik gitu, kayak plastik kuat, kayak plastik kuat gitu. Namanya tentorium gitu ya. Ya jadi tentorium namanya. Tentorium itu adalah selaput yang memisahkan antara otak besar sama otak kecil itu. Otak kecil. Kayak tipis ya, antara kira-kira tebalnya itu 0,2 mili ya. 0,1 sampai 0,2 mili. Kuat, ya kuat. Kayak mika gitu, kayak plastik gitu. Kuat. Nah, itu memisahkan antara apa namanya? Antara otak besar dan otak kecil. Nah, kalau kita lihat di tempatnya ini, nah gini nih ya. Ini nah tentorium itu ada yang di bawah ini nih ya. Kalau di sini ini, kalau kamu lihat ini ada di bawahnya ini ada yang menonjol ini, daerah yang di bawah ini adalah tempatnya otak kecil, yang di atas tempatnya otak besar. Nah, yang disebut makanya kalau yang namanya tentorium tadi, tentorium ya. Jadi kalau yang di atasnya namanya supratentorial. Kalau otak kecil itu namanya infratentorial, itu di bawah tentorium. Nah, yang namanya infratentorial itu kecil rongganya. Itu karena berisi otak kecil dan ini batang otak ini. Nah, sementara yang supratentorial itu isinya ya otak besar ini ya, otak besar gitu ya. Ya. Itu saya tahu. Otak besar dengan otak kecil hubungannya pakai apa? Hubungannya baik-baik aja gitu. Pakai wifi, Dok. Nah, ini memang dihubungkan ya. Nah, apakah otak kecil dan otak besar berhubungan? Iya, ada ya. Ada jalur-jalur yang dari otak kecil ke otak besar itu ada. Bahkan yang dari tanganmu, jarimu itu ada dari jari misalkan ya. Dari jari itu ada yang sarafnya ke sini terus sampai masuk di leher, masuk ke yang namanya sumsum tulang belakang ya. Terus kemudian dia naik gitu ya. Naik ke atas yang namanya kortikospinalis sampai di sini. Nah, ada kortikospinalis, ada kortikobulbaris, ada dari korteks ke bulbar, ada yang namanya dari kortikoketalamikus, ada spinoketalimicus. Jadi yang namanya otak dan saraf itu memang semua saling berhubungan gitu ya. Saling berhubungan. Jadi otak kecil ada nggak hubungannya sama otak besar? Ada gitu. Ada, karena fungsinya. Akhirnya kalau kita tanya fungsinya, terus apa fungsinya otak kecil di sini itu? Kalau otak besar kan kita kemarin sudah bilang ada daerah yang merawat atau memelihara motorik gitu ya, pergerakan. Ada yang memelihara sensorik, perasaan. Ada yang memelihara atau menggambarkan sensasi nyeri, itu pusatnya ada. Kemarin kita udah bicara ya di waktu otak besar. Nah, otak kecil kita itu tadi kan kita bicara ada yang namanya ruangan kecil ya, fossa posterior atau infratentorial tadi itu, infratentorial. Nah, kalau itu fungsinya apa? Itu penting enggak? Penting banget itu ya. Jadi yang namanya ini otak kecil, terus kemudian batang otak dan medula oblongata itu. Fungsi utamanya
Singkatannya itu kalau dalam bahasa Indonesianya KKT gitu ya. Keseimbangan, koordinasi, dan yang namanya tonus otot. Jadi ototmu itu, kau pernah ngerasain kram enggak? Kram, kaku tegak. Pernah. Ya. Nah, ketegangan itu harusnya tidak ada. Nah, yang mengatur harusnya otot itu keras atau tidak, yang ngatur itu ini. Otak kecil ini ya. Jadi keseimbangan, koordinasi, sama tonus otot. Koordinasi itu apa? Nah, misalnya gini, kamu bawa baki atau bawa nampan gitu ya, supaya yang namanya air itu tidak tumpah itu. Antara tanganmu, tangan kanan, tangan kiri, matamu sama kakimu itu harus jalan, harus bergerak bareng supaya ini tidak tumpah itu. Itu yang namanya koordinasi. Jadi koordinasi itu adalah terutama adalah tugasnya otak kecil. Otak kecil. Tapi ada hubungannya dengan memori enggak? Ada itu. Kan kamu tahu caranya. Kamu sekali bisa bawa cangkir enggak tumpah, kamu sudah tidak akan lupa lagi, ya. Kamu tidak akan lupa lagi caranya membawa cangkir supaya airnya enggak tumpah itu, ya. Jadi kamu jalan, koordinasi antara tanganmu, matamu ya gitu. Matamu sama kakimu jalan gitu ya. Ya itu yang namanya koordinasi. Koordinasi, apalagi yang sederhana koordinasi apa misalnya? Kamu merem gini ya, kamu merem. Tinjuk hidungmu, plek gitu. Itu kamu koordinasi gitu. Ya, gitu. Plek gitu, merem, ya. Terus gini. Itu juga tepuk tangan. Kalau ini ya dibalik-balik gini ya. Nah, tanganmu diginikan. Ini ya koordinasi. Gini, 1, 2. Ini adalah tes koordinasi. Makanya kalau ada orang gangguannya di otak kecil, dia nggak bisa gini. Gitu ya. Nggak bisa koordinasi. Terus, ya, itu. Terus kemudian, keseimbangan juga dia goyang-goyang gitu ya. Itu adalah fungsi dari otak kecil. Tapi yang namanya kita kemarin pernah bilang bahwa memori itu tersebar di seluruh bagian otak. Semua gitu ya, seluruh bagian otak, termasuk otak kecilmu. Otak kecilmu itu mengatur keseimbangan. Jadi kalau kamu sepedaan, itu kamu bisa ngatur keseimbangan nggak? Ngatur keseimbangan. Ada memori nggak di situ? Ada, namanya memori implisit gitu. Jadi kamu sekali kamu bisa naik sepeda, kamu tidak akan pernah lupa caranya naik sepeda. Nah, dalam hal ini koordinasi, kamu mancal tangan kiri, kanan kiri. Awalnya kamu pasti kalau naik sepeda, kamu mesti ini kanan dulu apa kiri dulu gitu ya. Kanan dulu atau kiri dulu gitu ya. Tapi begitu kamu bisa mancal muter gitu. Kalau dulu latihannya serdek dulu, serdek gitu ya. Tapi begitu kamu bisa muter ya, itu udah otakmu ingat gitu. Otak kita bisa ingat, secara implisit bisa ingat bagaimana caranya ngayuh sepeda. Kalau kamu ngayuh, tumpuan kanan harus berat, tangan harus bagaimana. Itu sudah otomatis di otak diatur gitu ya. Nah, itu semua adalah perannya otak kecil. Koordinasi dan keseimbangan. Terus keseimbangan dan koordinasi. Lah terus di sudut juga ada yang namanya tonus otot. Bagaimana kamu ototmu harus tegang pada saat mancal, pada saat naik ototnya relaksasi, gitu ya. Tonus otot. Jadi tonus otot itu juga diatur oleh ini bagian yang tulang otak kecil, batang otak dan pons tadi, atau yang disebut organ-organ infratentorial atau organ-organ fossa posterior gitu ya. Nah itu, jadi yang namanya otak kecil fungsinya apa? Tadi fungsinya 3 KKT, tapi otak kecil itu juga terlibat dalam memori gitu. Jadi kalau misalnya memori juga gitu. Nah kadang-kadang ada orang kalau misalnya tidak jarang kalau ada orang gangguannya itu stroke di batang otak gitu. Emosinya juga terganggu. Loh,
Emosi kok di otak? Oh iya memang gitu ya. Kok di batang otak kok emosi? Bukannya emosi itu di otak tengah ini gitu ya. Hati. Otak tengah kan ini emosi itu ada amigdala, ada yang namanya hipokampus itu ya. Limbic system. Bukannya di sini. Tapi jangan lupa ini tuh semua terintegrasi ya itu. Ya, jadi ini. Jadi misalnya kalau kamu sedih gitu ya, kamu sedih atau kamu seneng deh, kamu ketawa kan? Kamu ketawa. Ketawamu itu mengaktifkan otot-otot wajah gitu, senyum, gitu. Rahang gitu ya, otot-otot wajah, ketawa gitu ya. Nah, itu kalau kita terus kemudian terjadi gangguan di batang otak ini, di mana yang namanya otot-otot wajah itu pusatnya juga di batang otak ini, otot-otot wajah kita ini. Nah, otot-otot wajah itu pusatnya, nukleusnya itu ada di batang otak. Ada yang namanya saraf nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, itu di sini semua, sampai 12 ya. Kalau di saraf kepala itu ada 12. Nah, itu saraf kranial itu di batang otak. Itu ada 12. Nah, pusatnya di sini. Makanya ada orang yang seneng, tapi begitu mau ketawa, dia jadinya nangis gitu. Dia seneng gitu ya. Dia seneng, tapi mengekspresikan senengnya itu dia nggak bisa gitu. Jadi begitu dia seneng mau ketawa, yang keluar nangis. Orang lain bingung. Ini seneng kok. Ini sebenarnya sedih apa seneng gitu. Nah, itu yang menyebabkan yang namanya otak kecil, batang otak itu tadi secara emosional karena dia langsung berhubungan dengan otak tengah ini. Kalau terjadi gangguan di batang otak itu dan otak kecil itu tidak jarang dia memberikan gangguan ekspresi emosi gitu. Karena ekspresi emosi itu juga melibatkan yang namanya koordinasi dan keseimbangan gitu ya. Nah, itu. Jadi fungsinya tidak ada yang lebih penting, semuanya penting gitu. Semuanya penting. Jadi otak besar, otak kecil itu semuanya penting, tidak ada yang lebih penting karena mereka itu ya yang namanya otak besar dan otak kecil itu tumbuhnya secara evolusioner saling melengkapi gitu. Ya, kayak kota itu, kalau kota Jakarta itu, lebih penting mana? Pintu air atau yang di belakang? Semua sama pentingnya itu. Semua sama penting. Dalam kota itu semua sama pentingnya. Penting mana? Pintu air sama tempat pembuangan sampah. Loh ya sama pentingnya. Karena dalam perkembangannya mereka akhirnya semua itu terkoordinasi, bekerja bersama-sama. Jadi misalkan keseimbangan. Kalau kamu keseimbangan misalnya otak kecilmu nggak terganggu, tapi ada gangguan di pusat gerakan, ya tetap aja kamu nggak bisa jalan, ya itu, tetap nggak bisa jalan gitu ya, tetap nggak bisa jalan. Ini otak kecilnya sehat, harusnya kamu bisa berkoordinasi, harusnya kamu imbang, tapi kamu terjadi ada gangguan di motor korteks, di pusat gerakan, ya nggak bisa gerak gitu ya, nggak bisa gerak. Jadi menggerakkan tangan yang namanya motor korteks itu ada di, kita kemarin bicara motor korteks gitu ya, di depan ini di otak besar ini motor korteks, gyrus presentralis itu, gyrus presentralis. Nah kalau gyrus presentralisnya terganggu atau jaras-jarasnya yang ke belakang itu misalnya di kapsula interna itu terganggu, tangan nggak bisa gerak meskipun otak kecilnya sehat gitu. Sehat. Otak kecilnya sehat. Jadi yang namanya keseimbangan itu tugasnya otak kecil. Tapi kalau tanganmu nggak bisa gerak, tetap aja nggak bisa jalan gitu ya. Jadi otak ini mana yang penting? Otak kecil apa otak besar? Sama pentingnya gitu. Sama pentingnya. Bahkan kalau misalnya kita merusak sebagian dari otak kecil itu, memori kita terganggu. Memori apa? Lah itu kamu nggak bisa sepedaan, lupa caranya sepedaan ya. Itu yang namanya memori gitu. Nah, kalau kita kemarin sudah berbicara mengenai kok bisa begitu sih tugas-tugasnya itu ya. Dalam evolusinya manusia itu ya berbeda dengan binatang-binatang yang lebih purba gitu ya.
mulai dari ikan terus naik jadi kodok kata ya, amfibi, terus amfibi jadi reptil gitu. Nah kalau kita kemarin ngomong reptil gitu ya, otaknya reptil itu hanya sampai di sini gitu. Nih otaknya reptil gitu. Otak tengah tuh. reptil. Ini otak tengahnya. Ini otaknya reptil itu ini gitu ya. Otaknya reptil itu nah ini otaknya reptil itu. Ini otaknya reptil. Ada otak kecilnya enggak? Ya ada gitu. Ada tapi enggak segede ini, lebih kecil. Otaknya reptil lah. Otaknya reptil ini karena dia pakai otak tengah, yang di sini itu lebih panjang gitu. Ini yang gede ini lebih panjang. Tapi dia enggak punya yang namanya kortek, ini enggak ada gitu. Ya, korteknya ini berkembang belakangan itu. Jadi gitu ceritanya. Jadi kalau misalkan otak tengah itu untuk penglihatan. Iya, penglihatannya kadal gitu ya. Penglihatan kadal. Ya kadal, tapi kalau manusia atau binatang yang besar, pusat penglihatan atau primary visual cortex itu di sini, ada di belakang sini. Nih, ada di belakang, bagian belakang. Ya, yang kamu ngomong kemarin itu. Namanya gyrus calcarina itu. Nah, itu cengel di atas cengel itu gitu ya. Itu yang namanya primary visual cortex. Tapi sekali lagi yang namanya penglihatan tidak hanya melibatkan primary visual cortex, melibatkan juga emosi, melibatkan juga ini otak kecil ini. Jadi yang namanya tidak ada misalnya kalau kita itu terganggu satu bagian otak kita, itu bisa dipastikan fungsi otak seluruhan akan terganggu gitu. Ya, misalnya ini tadi ya, kalau kita ngomong nih otak, nih ini otak besar, ada otak tengah. Seandainya terjadi gangguan di sini, ya semua akan terganggu gitu ya. Fungsi otak kita akan terganggu, tidak seperti biasanya gitu ya. Nah, ini toto mana dipreteli, ditoto mana koni gitu. Ada dipreteli, ditoto mana gitu. Nah, itu fungsinya otak kecil. Nah, otak kecil. Nah, tadi itu ada yang ngomong dengan rapid eye movement. Rapid eye movement itu adalah fase dalam tidur. Tidur itu ada 4 fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 gitu ya. Jadi kalau orang itu mau tidur ngantuk, itu dia masuk fase 1. Masuk fase 2, masuk fase 3, masuk fase 4. Nah, dari fase 4 itu dia kembali lagi ke 3, 2, 1 gitu. Itu gitu ya. Satu siklus itu antara 30 sampai 45 menit gitu. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat gitu. Nah, kalau kamu tidur 8 jam misalnya, berarti berapa siklus itu? Ya 8 sampai 9 siklus, bisa 10 siklus itu. Nah, antara satu siklus misalkan yang namanya tidur fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, terus waktu balik lagi, begitu mau mulai lagi fase 1, nah, itu ada yang namanya fase REM itu, rapid eye movement itu. Kenapa disebut rapid eye movement? Iya, pada saat itu matamu gerak-gerak sendiri gitu. Rapid eye movement cepat gitu ya. Itu. Jadi, apakah rapid eye movement itu melibatkan otak kecil? Iya, itu. Iya, semua gerakan akan melibatkan itu karena yang namanya tonus otot itu diatur oleh otak kecil. Jadi kalau tonus ototnya termasuk otot-otot bola mata, gitu. Otot bola mata. Bola matamu bergerak itu ada ototnya, ada otot yang di atas, ada yang di bawah, ada yang melingkar gitu ya. Jadi kamu ngelirik itu, ngelirak-ngelirik itu digerakkan oleh otot-otot bola mata yang disarafi oleh 3 saraf itu. Saraf nomor 3, nomor 4, dan nomor 6 gitu. Itu yang namanya tidur. REM. Jadi kalau misalkan tidur ya REM. Nah, REM pada saat REM itu kamu mimpi gitu. Jadi orang itu setiap hari mimpi enggak kalau tidur? Iya, itu. Kamu tidur itu mimpi. Hanya saja orang itu hanya sedikit mimpi itu yang diingat pada saat bangun gitu ya, hanya sedikit itu. Hanya sedikit
hanya sedikit mimpi itu yang diingat orang. Gitu. Jadi ya setiap hari mimpi. Iya, pada saat fase REM itu orang itu mimpi gitu ya. Bukan hanya orang, kucing juga mimpi gitu ya. Mimpi gitu. Jadi mimpi. Jadi pada saat fase REM itu orang itu mimpi. Hanya saja mimpi yang diingat sampai saat bangun itu hanya sedikit. Rata-rata kurang dari 5%. Bahkan ada orang yang tidak pernah mimpi sama sekali itu ya ada. Ada itu. Ada orang yang pernah mimpi. Loh, nah, ini, aku mimpi. Ini orangnya ini. Dan mimpi. Mimpi. Tapi mimpiku itu hitam putih. Hitam putih. Mimpiku itu hitam putih. Jadi aku kalau mimpi. Kok bisa, Dok? Loh ya, orang itu mimpinya beda-beda gitu ya. Memang orang itu beda-beda itu. Beda-beda itu. Apa namanya? Beda-beda orang itu. Nah, aku mimpiku itu hitam putih. Jadi sampai sekarang itu kamu begitu hitam putih, aku tahu ini ngimpi nih, gitu. Iya, betul. Iya. Tapi dosen katanya nggak tidur, kok mimpi? Loh, bukan nggak tidur, tidurku jarang gitu. Bukan nggak tidur. Apa itu? Oh, jarang. Oh, iya. Jarang banget gitu. Jarang banget itu ya. Bisa 6 hari nggak tidur gitu. Tidur. Kalau satu siklus itu ya, misalkan satu siklus terus kemudian pada saat itu REM. Nah biasanya aku terbangun itu pada saat mimpi itu gitu. Pada saat mimpi itu terbangun gitu. Karena itu adalah mau masuk fase selanjutnya. Gitu. Jadi tidur itu cukup satu siklus itu sudah cukup antara 35 sampai 1 jam 35 menit sampai 1 jam itu udah cukup gitu. Tapi ada orang yang tidurnya itu 8 siklus, ada yang 9 siklus, ada yang turunnya. Oh iya. Nah, ya karena otakku itu kan koslet ya, dari kecil ya gitu ya. Jadi aku ya tahu begitu aku merem gitu, aku tidur ya, ngimpi gitu. Aku tahu ini ngimpi nih. Soalnya hitam putih itu tahu gitu. Ini mimpi nih gitu. Kenapa hitam putih? Jadi enggak terlalu tak gangguan kalau hidup itu diseriusi. Begitu aku lihat gambar hitam putih, enggak usah serius-serius, ini mimpi gitu. Mimpi. Enak menduk. Enak ya soal ketahuan. Itu ya. Bakal ngompol. Nah, jadi itu ya, Wim. Jadi fungsinya terutama KKT tadi. Tiga tadi. Koordinasi, terus kemudian keseimbangan sama tonus otot. Nah, otot. Jadi yang mengatur otot itu bergerak, kapan otot itu harus kendor, kapan itu enggak, itu ya. Bekerja sama, berkoordinasi dengan pusat motor yang ada di sini. Jadi kakimu gerak itu dari motor korteks. Tapi bagaimana tonusnya diatur, keseimbangannya, terus koordinasinya itu diatur oleh otak. Jadi kalau orang untuk berjalan otak mana yang bekerja? Semuanya. Iya. Semuanya gitu ya. Jadi jangan salah. Kita seringkali salah. Oh, ini tempatnya menggerakkan. Tapi pada saat kita bergerak itu semua otak kita itu bekerja gitu. Otak kanan, otak kiri, semua 100% otak kita kerja. Nek ono sing ngomong manusia hanya mengerti 10%. per otaknya itu lakban, cangkemnya di lakban gitu. Iya macam Dok. Nek ono wong sing ngomong manusia, kalau ada orang yang bilang ada manusia hanya menggunakan otaknya 10%, paranono Wim. Kan no, Mas ya apa lek lambemu tak lakban ngono. Ngomong saenak-enakmu ae ngono. Ya apa Mas lek lambemu dilakban ae. Ngomong saenak-enake ngono. Aku harus diparani polisi Dok ngono Dok. Lu enggak apa-apa ngomong saenak-enake 10%. Lah kalau orang itu menggunakan otaknya itu cuma 10%, yang 90% stroke kan enggak apa-apa jadinya. Ngawur aja. Iya Dok, pancen ngawur kan. Lambene di portal itu bener Ical itu. Lambene di portal gitu. Dipasang untune dipasang bendrat untune di bendrat gitu. Dijahit wae Dok, dijahit wae mending. Dipasang bendrat. Aduh. Gitu. Besok.
Itu yang namanya. Nah, ayo pertanyaan apa nih? Ayo, wes. Ini sing do takon gitu, ono sing do ada yang Apa? banyak tanya nih. Apa takon apa? Apa ya? Yang pertama tadi apa gitu? Di sini mau ya. Apakah Apa? apakah di mana sih tadi? Kok hilang sih? Apa? Lukon? Apa benar di perut ada sel otak, Dok? Sehingga bisa sakit mah saat panik. Ya, ya apa? Gak ono. Sel otak ya nang kene rek ya apa nang perut kok sel otak is gak genah. Gini ya. Tadi gini bahwa di perut itu di perut ada saraf enggak di perut lo ada itu ada di perut ada saraf misalnya saraf dari saraf nomor 10 di otak itu namanya nervus vagus itu sampai ke perut itu ya itu sampai ke perut dari atas itu dari ini ya dari ini ada nomor ini di sini ini ada yang namanya ini tempatnya nervus 10 ini di sini ada ini. Nah, nervus 10 nervus vagus itu ya, saraf vagus, nervus vagus. Ini ke bawah ini. Turun ke bawah lewat sampai ke perut-perut, sampai ke seluruh semua yang namanya ususnya, usus kecil, usus halus, usus besar itu. Saraf nervus vagus itu sampai di situ. Bahkan nervus vagus itu mensarafi yang namanya pembungkus perut yang namanya peritoneum itu. Nah, nervus vagus itu apakah itu bagian dari otak? Bukan, tapi itu yang menghubungkan perut kita ke otak gitu. Apakah perut hanya disarafi oleh itu? Enggak, banyak saraf yang ke perut. Ada yang dari sistem otonom, ada yang dari sistem yang somatis itu ada sistem otonom. Nah, apakah hubungannya kalau misalkan perut kita sakit terus kita kok jadi bingung? Kebalik gitu. Kamu bingung dulu baru perutmu sakit gitu. Ya. Well, itu kalau kamu cemas banget itu perutmu sakit. Tapi kalau misalnya makan lombok ya, sakit mah kamu pusing juga gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau orang itu misalkan ada sakit di perutnya terus kemudian otaknya jadi kacau. Kenapa? Loh iya, pada saat perut itu sakit gitu ya. Jadi perut sakit itu yang namanya sistem parasimpatisnya itu bekerja, sistem parasimpatis ya. Jadi ada sistem otonom itu ada sistem yang simpatik, ada yang parasimpatik. Nah, kalau kamu sakit gitu tuh ya, itu simpatiknya itu yang sakit, parasimpatiknya sakit, mules gitu ya. Nah, kalau gitu, otaknya juga jadi terganggu karena apa? Ya karena yang namanya sistem otonomnya jadi tidak imbang antara sistem yang simpatetik dan non simpatetik itu. Jadi pusing, yang sakit perut kok kepalaku pusing. Iya, memang begitu gitu ya. Karena sistem otonom itu mengganggu semua. Jadi kalau adrenalinmu itu naik dalam darah, ya bukan hanya otak yang dipengaruhi semua gitu. Semua itu. Misalnya kita kemarin pernah ngomong tentang orang yang cemas itu ya. Cemas adrenalinnya naik gitu ya itu. Adrenalinnya naik. Nah, begitu adrenalinnya naik itu, semua terjadi apa? Pada saat adrenalinnya naik, terus kemudian yang diaktifkan adalah otot-otot. Supaya apa? Kalau berantem dia kuat, kalau lari dia juga kuat. Jadi pembuluh darah itu, darahnya sebagian besar dialihkan ke otot. Nah, yang untuk di mulut, nanti dulu makan gitu. Di perut pun nanti dulu. Yang penting itu ototnya dulu. Makanya orang cemas itu biasanya nggak mau makan gitu. Nggak mau makan. Iya, karena apa ya? Mulutnya kering, nggak mau makan. Ototnya sakit, leher kaku semua. Nggak bisa ereksi gitu ya. Lah ya, ototnya darahnya semua ke otot gitu ya. Gitu. Nah, itu sama aja. Termasuk perutnya sakit gitu. Mules itu bagian dari cemas. Tapi kalau gangguannya itu perutnya dulu misalnya.
misalnya itu misalnya sakit, kamu makan sambal kebanyakan, sakit perut itu, kamu jadi pusing. Jadi seperti tadi, kalau kamu cemas itu terus kamu perutmu sakit, lagi perutmu sakit, kamu juga pusing juga gitu. Karena itu adalah satu kesatuan gitu, itu ya, gitu. Oke, Dok. Terus ini Dok, tadi soal keseimbangan. Keseimbangan kan biasanya ada yang bilang keseimbangan itu orang sing ngomong ning perut ada di pusar dari ini. Dudel. Oh. Iku lak jarene itu katanya Imam Ghazali di buku Ihya Ulumuddin. Iya memang itu. Ono to? Itu ngawur. Imam Ghazali ngawur jadi. Loh, kamu tahu ya, di bukunya Imam Ghazali itu dia bicara mengenai embriologi loh. Ada gambarnya embriologi. Jadi itu di Ihya Ulumuddinnya. Di Ihya Ulumuddin apa di kitab lain? Iya, Ulumuddin itu ada. Terus ada gambarnya, terus kemudian bayinya dikelilingi ambek usus, yo ngawur sih yo, tapi ya di zamannya. Tapi kalau di zamannya itu sudah luar biasa, orang bayangkan gitu itu ya. Ya itu, ya sama itu pusat keseimbangan di pusar. Iya memang itu adalah biologi zaman dulu gitu ya, biologi zaman dulu. Tapi kalau kita bicara pusat keseimbangan, oh ya ngomong-ngomong bicara keseimbangan, jadi alat keseimbangan manusia itu ada dua pusat ya, pusat yang bekerja paralel. Yang pertama itu otak kecil tadi, ya. Yang pertama otak kecil, yang kedua ada di telinga, di dalam telinga. Di dalam telinga itu ada yang namanya rumah siput gitu ya, atau yang koklea itu koklea. Nah di dalam koklea itu ada yang namanya dua organon korti dan organon timpani gitu. Nah, organon korti itu untuk pendengaran, organon korti itu untuk pendengaran, organon timpani itu untuk keseimbangan gitu. Jadi kalau orang terganggu keseimbangannya itu bisa gangguannya itu di telinga, bisa di otak kecilnya tadi. Kecil. Gitu. Ada dua gitu ya. Ada dua, ada di otak kecil, ada di yang tadi. Nah, organon korti dan organon timpani itu keluar, masuk ke sini jadi saraf nomor 8. Nah, ya. Saraf nomor 8 itu. Nomor 8. Oke. Nomor 8. Nah, itu. Jadi kalau yang namanya keseimbangan manusia tadi ada dua pusat yang kalau itu terganggu kita jadi kalau misalkan orang infeksi otak telinga tengah, itu kamu bisa sampai pusing sampai ngeliyeng-geliyeng gitu ya, sampai vertigo tadi tuh yang ngomong vertigo. Vertigo itu bisa gangguannya di otak kecil, bisa di telinga tadi. Tadi ada orang ada yang nanya tadi vertigo itu. Vertigo itu bahasa Latin ya. Bahasa Jawa nih mumet itu. Mumet, ngunger itu. Tenan ora kuwi. Ya apa temenan iki ya apa. Ya wis menawa guyonan. Loh ya itu, jadi mumet itu ada vertigo, mabuk itu, muter itu jenenge vertigo, ya, mumet, ya. Kalau pingsan itu berarti kenapa ya? Pingsan. Kenapa? Kenapa pingsan? Pas maput loh. Kalau yang film-film didek atau semaput lho apa-apa iki. Oh lah. Itu ya, kamu semaput itu, kon ditendang pringsilanmu ya semaput kan gitu. Nah itu kenapa Dok? Sakit yang sangat. Iya, benar. Itu ada yang namanya kalau kamu ditendang itu ya, nek arek lanang disuepak kuname, kayak pringsilan itu tendang dia tes. Sakit itu ada yang namanya vagal refleks. Itu tadi karena nervus vagus itu sampai di bawah, begitu ditendang deal gitu ya. Ada yang namanya vagal refleks. Vagal refleks terjadi apa? Terus akhirnya pembuluh darahmu itu melebar. Pembuluh darahmu melebar, seruet gitu. Tekanan darahmu jadi turun, wes gitu. Nah, karena tekanan darahmu turun ya, akhirnya oksigen ke otak jadi kurang. Semaput kon klepet. Ngono. Ya. Oke.
Soalnya pernah dok sampai Gitu. pingsan aku dok. Nah, kalau biasanya pingsan, misalnya pingsannya kena apa? Upacara gitu ya. Geliang-geliang loh, semaput gitu. Namanya heat stroke gitu ya. Heat stroke itu panas, panas pembuluh darahnya buka, terus tekanan darahnya turun, semaput, blek ngono. Wah, wis digotong BPMR ngono ya. Sing gotong BMR ayu-ayu, kesenengan kon. Aku ora tahu dok, ora tahu semaput aku langsung. Ngerti ngono semaput aku. Lah jaremu mau kon tahu semaput itu. Tibo dok, tibo. Oh, tipe. Oh ya, itu. Ya, ya. Itu juga misalkan orang kecelakaan itu, kecelakaan. Jebret gitu ya. Jebret itu terus kemudian pingsan. Habis pingsan beberapa saat kemudian bangun itu ya. Bangun itu. Kayak nggak ada apa-apa gitu ya, itu namanya brain shock. Ya. Itu bisa gitu ya. Brain shock itu ada gitu. Tapi kalau dok, kalau orang pingsan tuh, aku kan kata temanku tuh waktu aku pingsan tuh mataku masih melek gitu kan. Itu apa seperti itu? Apa memang waktu itu kehilangan kesadaran aja? Sakjane kon niku gak semaput, kon niku gak sadar ae, kon gliyeng gitu ya. Oh gitu. Orang itu kalau gliyeng. Loh, aku itu pernah tawuran ya, Wim. Tawuran itu terus kemudian aku tertusuk apa namanya? Punggungku tertusuk gitu. Aku gak eling, Wim. Gak eling aku. Perasaan itu gak eling. Jadi apa habis ditusuk dari belakang itu pakai pisau gitu. Terus kemudian aku sempat sih delok sing nusuk itu aku sempat delok itu. Eling aku. Tapi beberapa saat kemudian aku sesek terus nggak eling gitu. Nggak eling, nggak inget itu. Aku inget itu di rumah sakit itu. Tapi jarene wong-wong katanya orang-orang, aku itu nggak pingsan gitu. Aku itu melek dan meso-meso, jancuk awas kon yo tak bales kon yo jarene. Padahal aku nggak. Ini tawuran masalah apa gitu? Ini tawuran masalah royokan pacar, tawuran masalah apa gitu? Loh, tawuran gara-gara apa ini? Itu ya, kalau di Malang tahun 70-80-an, kamu tawuran tuh nggak perlu tahu urusannya, pokoknya tawuran aja gitu. Nggak ada urusannya gitu. Nggak ada urusannya. Jadi kalau di Malang itu tahun 70-an, 80-an, tawuran itu, lo kamu nggak tahu urusannya, pokoknya ono tawuran melo ae. Ada gitu. Oh no, kurang kerjaan. Anak kecil memang anak SMA kamu ini. Oh, SMA. Aku SMP ku. Tawuran SMA, ono arek SMA tawuran, aku melo gitu. Melo. Gitu ya. Ditusuk brek gitu ya. Tusuk itu. Lah katanya orang-orang, aku itu nggak semaput, melek gitu, malah meso-meso, jancuk awas kon tak bales kon tapi aku nggak ingat itu. Itu kenapa dok? Apa karena memang hilang kesadaran aja dok? Hilang kesadaran aja berarti ya, hilang kesadaran aja. Iya, jadi itu tadi apa namanya disorientasi, jadi kesadarannya itu turun, gitu. Nggak hilang kesadaran gitu ya, kesadarannya turun. Lah aku diajak ngomong katanya ya nyaut itu. Loro, ya loro ngono ya. Ya. Aku ingat sudah di rumah sakit iki nang ndi gitu. Rumah sakit iki. Aku lama kok iso aku nang rumah sakit iki lha apa yo? Oh yo aku mau tawuran gitu ya gitu. Lah ya itu. Aduh, no. Iya itu. Bagi masa lalu yang perlu di. Iya. Itu SMP. Oke, dok. SMP. Nah itu yang namanya pingsan itu ada yang semaput-put sampai nggak bisa gerak, ada yang kayak gitu. Itu sebenarnya nggak pingsan, cuman kesadarannya aja turun. Kesadarannya turun. Kesadarannya turun. Jadi dia nggak ingat. Ya itu tadi contohnya itu tadi. Cari ini uangku meso-meso sepanjang mulai lapangan itu sampai nang rumah sakit itu aku meso-meso. Jancuk awas kon tak bales kon yo ngono. Katanya perlu apa ya? Ada tema khusus membahas masa kecil Dr. Yu. Oke dok. Magis masa jam dok. Waduh. Iya makanya. Diterus nomane kapan? Minggu ngarep. Oke dok. Oke siap dok. Makasih atas
presentasinya hari ini. Luar biasa sekali ini. Ya, oke. Oke, Dok. Yes, ya. Ya, makasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat bahagia untuk kita semua. Sampai ketemu Ya. minggu depan. Ya, siap, Dok.